Film dibuka dengan memperlihatkan seorang perempuan muda bernama Melanie yang sedang merangkak keluar melalui terowongan gelap sambil dikejar oleh seorang pembunuh bertopeng badut. Ia berhasil keluar ke permukaan, tetapi si pembunuh menemukannya. Meskipun Melanie memohon dan memohon agar tidak mati, si pembunuh tetap menghunjamkan kapaknya ke tubuh Melanie. Singkat cerita, 5 sahabat, Clover, mantan pacarnya Max, teman-teman mereka Megan dan Nina, serta pacar Nina, Abe, sedang berkendara untuk mencari Mel, adik perempuan Clover. Petunjuk terakhir yang mereka miliki adalah video Mel yang meninggalkan Clover setelah pertengkaran mereka menyusul kematian ibu mereka, dengan samar-samar mengetahui lokasinya. Mereka berhenti di sebuah pom bensin yang terlihat di video Mel dan bertemu dengan petugas yang menyeramkan, Dr. Alan Hill. Ia memberitahu Clover bahwa beberapa orang telah hilang di tempat terdekat bernama Glore Valley. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan lebih jauh di tengah badai. Tetapi akhirnya mereka berkendara di depan sebuah pusat pengunjung yang tidak terdampak hujan. Mereka masuk ke dalam rumah dan mulai mencari tanda-tanda Mel. Clover berjalan menerobos hujan, mengira ia melihat Mel dan tersesat sampai Max menariknya kembali keluar tembok hujan itu. Sementara Abe menemukan banyak poster orang hilang, termasuk salah satunya adalah poster Melanie. Nina lalu menemukan buku tamu yang berisi nama Melanie yang ditulis 13 kali. Saat mereka terus mencari, mobil Abe tampak menyala sendiri. Megan menemukan radio, tetapi tidak berfungsi. Pembunuh bertopeng badut muncul, membelah Abe menjadi 2 dan mengejar Nina. Max mencoba melawan, tetapi pisaunya sendiri justru menembus mata dan menembus bagian belakang kepalanya. Megan terbanting ke dinding dan kepalanya pecah. Clover melarikan diri dari rumah, tetapi terpojok oleh si pembunuh di hutan dan tertusuk dari belakang. Jam pasir lalu berputar kembali dan kelima sahabat itu hidup kembali. Mereka menemukan poster mereka yang hilang di gedung itu, serta beberapa perbedaan dari sebelumnya, seperti lampu yang berkedip-kedip padahal sebelumnya tidak. Saat mereka mencoba melindungi diri dari si pembunuh, Megan mulai dirasuki dan tubuhnya meliuk-liuk seperti ular hingga ia mati lagi. Clover lalu ditarik keluar rumah dan diserang oleh seorang penyihir yang mengklaim bahwa kelima sahabatnya itu sekarang akan merasakan apa yang pernah dirasakan korban-korban lain di lembah Glory sebelumnya. Penyihir itu lalu merasuki Clover sementara Max terbunuh di loteng oleh pembunuh bertopeng lainnya. Abe dan Nina lalu mencoba melarikan diri tetapi terbunuh di hutan, dan Clover akhirnya tertabrak. Malam kembali berganti dan kelimanya berada di kamar mandi. Mereka mulai minum air dari wastafel setelah memastikan airnya bersih, tetapi tiba-tiba Abe meledak dengan dahsyat, tepat di depan Nina. Megan perlahan meledak saat anggota tubuhnya meletus satu persatu. Max meninggal, tetapi saat Clover menunggu kematiannya sendiri, ia melihat dokter. Hill berjalan melewatinya untuk memberinya beberapa kata-kata samar. Lalu ia meledak. Ketika kelimanya dihidupkan kembali, mereka mengetahui tentang bencana pertambangan yang terjadi di lembah Glore bertahun-tahun lalu setelah para penambang menggali terlalu dalam ke dalam bumi, yang mengakibatkan kematian lebih dari 1.100 orang. Max menemukan rekaman video yang menampilkan seorang pria tawanan yang kondisinya perlahan memburuk setelah mengalami lingkaran waktu yang sama dengan yang dialami teman-teman mereka. Hill muncul di rekaman itu untuk menjelaskan bahwa pria itu telah menjadi Wendigo dan kelimanya menyadari bahwa ia menahan mereka di sana untuk tujuan yang sama. Ia memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa bertahan hidup adalah dengan salah satu dari mereka mati. Hill mengejek Clover dengan mengatakan bahwa Melanie bersamanya.
Ketika Clover pergi mencari mereka, Abe menyarankan agar mereka mengorbankan Clover agar mereka bisa selamat, karena sebelumnya ia pernah mencoba bunuh diri. Nina merespons dengan menusuk Abe dan memberi Megan dan Max kesempatan untuk menemukan Clover. Abe dan Nina akhirnya dibunuh oleh pria bertopeng badut. Di hutan, Clover, Max, dan Megan diserang oleh para Wendigo. Megan diseret hingga tewas, sementara Clover dan Max bertemu Melanie, yang juga telah menjadi Wendigo. Clover menyalahkan dirinya sendiri atas semua ini, dan ia menyuruh Max menggorok lehernya agar mereka bisa memulai kembali malam itu. Max minum air dan mengutuk Melanie sebelum ia meledak. Kilas balik menunjukkan Clover dan Melanie di hari terakhir mereka bertemu. Mel sedang menuju New York, tetapi Clover merasa belum siap untuk bergabung dengannya, yang menyebabkan percakapan terakhir mereka berakhir dengan pertengkaran. Clover terbangun bersama teman-temannya tanpa Megan, dan mereka terus mencari petunjuk untuk bertahan hidup karena tubuh mereka mulai berubah menjadi seperti Wendigo. Mereka menemukan video di ponsel mereka yang memperlihatkan Megan selamat dari malam sebelumnya dan mengikuti Hill ke kantornya. Clover bersumpah untuk mengakhiri malam itu selamanya. Keempatnya mengikuti jejak Megan ke kantor Hill, tempat para Wendigo menyerang mereka sekali lagi. Clover melawan Wendigo Melanie dan menusuknya ke reruntuhan agar adiknya akhirnya bisa tenang. Max, Abe, dan Nina menangkis para Wendigo sementara Clover menemukan Megan terkunci di sebuah ruangan di sanatorium tempat seorang Wendigo yang dirantai sedang mencoba menangkapnya bersama Hill. Ia menjelaskan bahwa ia melakukan eksperimen berdasarkan ketakutan orang-orang yang datang ke lembah Glor. Saat ia tidak melihat, Clover menyelipkan cangkir kopinya ke dalam air yang menetes. Hill terlambat menyadari bahwa ia telah meminumnya, dan ia mencoba menyerang Clover sebelum ia hancur berkeping-keping. Clover berhasil membebaskan Megan sebelum Wendigo itu sempat menangkapnya. Max, Nina, dan Abe menghancurkan kepala wajah badut seperti semangka. Kelimanya merangkak keluar dari bawah tanah dan berhasil mencapai permukaan saat fajar akhirnya menyingsing. Mereka masuk ke mobil Abe dan pergi untuk selamanya. Sebelum kredit bergulir, kamera pengawas di kantor Hill menunjukkan sebuah mobil van sedang berhenti di sebuah kabin bersalju, yang menjadi latar pembukaan permainan yang menjadi dasar film tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian suka dengan channel ini. Mimin pamit undur diri, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya.